Memiliki sikap bodo amat dalam hidup itu sah-sah aja selagi membawa dampak yang positif terhadap kesehatan mental kita sendiri. Terkadang ada hal-hal yang harus kita anggap atau kita sikapi dengan bodo amat karena tidak terlalu mau berlarut-larut dalam masalah itu. Karena yang paling penting adalah kesehatan mental, pikiran tenang, dan juga bagaimana kita menyikapi orang-orang yang kita anggap tidak terlalu penting dalam hidup kita. Inilah 4 alasan kenapa kamu perlu mempunyai sikap bodo amat. Bisa dibayangkan gak kalau semua suara-suara bising di dunia ini kamu pikirkan? Semua omongan-omongan orang yang menyakiti hati kamu, yang menghina kamu, dan juga merendahkan kamu masukkan ke dalam hati. Lama-lama kamu bisa menjadi stres berat, mental kamu akan rusak, dan juga psikologis kamu akan terganggu. Nah, inilah alasan mengapa aku perjelas 4 alasan logis kenapa kadang-kadang kita sebagai manusia memerlukan 4 alasan bersikap bodo amat terhadap sesuatu. Yang pertama adalah kamu gak bisa menyenangkan semua orang. Garis bawahi ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan orang lain pun belum tentu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita. Orang lain tidak bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan kita, begitupun kita kepada mereka. Inilah alasan yang paling mendasar mengapa demikian, karena mau sebaik apapun yang kamu lakukan pasti bakalan tetap ada orang-orang yang gak suka sama kamu dan mau menjatuhkan kamu atau tidak suka melihat pencapaian yang telah kamu raih. Yang semakin kamu tanggapin, semakin senanglah mereka untuk menghina dan menjatuhkan kamu. Yang kedua adalah hidup jadi gak penuh drama. Ya, gak heran zaman sekarang apa-apa dijadikan drama. Hidup yang simple menjadi hidup yang rumit. Tuntutan hidup sendiri saja sudah cukup berat. Jadi buat apa menambah beban yang tidak perlu? Drama-drama, circle-circle biasanya itu dibumbu-bumbuhi oleh gaya hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk hal-hal tersebut, kita harus lebih mencari hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita happy, dan yang tentu hal itu nyata yang terjadi, bukan suatu drama-drama yang akan membuat kita semakin sulit untuk keluar dari perangkap circle yang kurang positif. Yang ketiga adalah kamu gak buang-buang energi dan jadi lebih nyaman menjalani hidup kamu sendiri. Ya, ketika kita merasa atau bersikap bodo amat, kita tidak akan membuang-buang energi dengan hal yang tidak kita sukai atau hal-hal yang kita hindarkan. Ketika gak semua omongan orang yang kamu pikirkan, artinya jangan memperdulikan omongan orang yang hanya ingin menjatuhkan kamu atau yang hanya bersikap negatif tapi tidak sesuai dengan kenyataan di diri kamu. Lain hal apabila yang mereka komentari memang terjadi di diri kamu, itu wajib sebagai pembelajaran dan juga koreksi dalam diri kamu. Kamu akan lebih fokus jika kamu tidak mendengarkan orang-orang yang tidak berkompeten dalam hidup kamu, dan kamu akan lebih memfokuskan energi kamu untuk hal-hal yang berpositif dan juga berfaedah dalam hidup kamu. Dan akhirnya hidupmu juga jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan jauh dari omongan yang negatif yang orang lain pikirkan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kamu yang paling bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ya, mengapa aku sebutkan seperti itu? Karena apa saja personal value kamu
apapun prioritas kamu dan apapun maksud yang sebenarnya, seberapa baik dan seberapa berusahanya kamu, ini semualah yang paling tahu cuman diri kamu. Proses kamu, sakitnya kamu, dan apapun yang kamu alami saat mencapai suatu kesuksesan atau memperbaiki hidup kamu, hanya dirilah yang tahu. Baik buruknya itu semua tergantung diri kamu sendiri, bagaimana kamu menjalaninya. Pastikan saja kamu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah kamu mulai, dan juga terima konsekuensinya jika memang itu berdampak kepada kehidupan kamu. Gak semua hal itu mesti kamu pikirin, dan gak semua hal juga mesti kamu bodo amatin. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, dan juga ada beberapa hal yang harus kamu bodo amatin agar mental dan psikologis kamu tetap baik dan terjaga. Bersikap bodo amat juga harus tepat dengan sasaran. Gimana caranya? Ya, kamu sendiri yang tahu. Mana yang baik dan mana yang buruk, hanya diri kamu yang bisa menilai. Dampak positif dan dampak negatifnya semua hanya diri kamu. Makanya aku selalu ingetin adalah kamu harus bisa mendewasakan pola pikir kamu dan fokus dengan tujuan yang ingin kamu capai. Terima kasih.